Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Si Pangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal latihan soal halaman 170 sampai dengan halaman 176 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, untuk nomor 11 sampai dengan nomor 20 akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Latihan soal, petunjuknya, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Soal nomor 1, perhatikan tabel yang menyajikan data suhu terendah dan tertinggi dari beberapa kota berikut. Sajikan data suhu tersebut dalam diagram batang. Jadi kita diminta menyajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Nah, berikut ini adalah diagram batangnya yang sudah Bapak buatkan. Suhu minimum dan maksimum di beberapa kota. Untuk sumbu mendatar yang di sini, sumbu mendatar ini menunjukkan kota, sedangkan untuk sumbu tegak ini menunjukkan suhu. Pada diagram batang ini terdapat dua batang. Yang batang warna biru menunjukkan suhu minimum, sedangkan batang warna merah menunjukkan suhu maksimum. Kembali lagi kita perhatikan diagram batangnya. Nah, di sini kita lihat untuk Kota Malang, suhu minimum itu adalah 17 derajat Celcius, sedangkan suhu maksimumnya adalah 33 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke Kota Manado. Untuk Manado, suhu minimum itu 21 derajat Celcius dan suhu maksimum itu adalah 35 derajat Celcius. Kemudian Kota Bandung, suhu minimum 15 derajat Celcius, suhu maksimum 27 derajat Celcius. Kota Banyuwangi, suhu minimum 15 derajat Celcius dan suhu maksimum 29 derajat Celcius. Kemudian Kota Surabaya, suhu minimum itu 20 derajat Celcius, sedangkan suhu maksimum adalah 34 derajat Celcius. Inilah diagram batangnya. Soal nomor 2. Paman Meli memiliki pohon mangga. Dalam 5 hari, pohon itu berbuah. Pada hari Senin, pohon itu berbuah sebanyak 7 kg buah. Hari Selasa sebanyak 4 kg buah. Hari Rabu sebanyak 9 kg buah. Hari Kamis sebanyak 6 kg buah. Dan hari Jumat sebanyak 3 kg buah. Buatlah menjadi diagram batang. Nah, sebelum kita buatkan diagram batangnya, terlebih dahulu kita buatkan dulu dalam bentuk tabel. Untuk kolom pertama adalah kolom hari dari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian kolom kedua adalah jumlah buah dalam kilogram. Nah, untuk hari Senin, pohon itu berbuah sebanyak 7 kg. Kalau kita perhatikan lagi soalnya, sedangkan hari Selasa 4 kg, hari Rabu itu 9 kg, hari Kamis 6 kg, Jumat 3 kg. Nah, kemudian kita buatkan diagram batangnya. Berikut ini adalah diagram batangnya.
Untuk sumbu mendatar menunjukkan hari dari Senin sampai dengan hari Jumat, sedangkan sumbu tegak itu menunjukkan hasil panen dalam satuan kilogram. Dari hari Senin itu pohon berbuah sebanyak 7 kg, Selasa 4 kg, Rabu 9 kg, Kamis 6 kg, Jumat 3 kg. Jadi inilah bentuk diagram batangnya. Soal nomor 3. Banyak lulusan SD Penanggungan dari tahun 2011 sampai dengan 2016 disajikan dalam tabel di bawah ini. Tahun berapakah SD Penanggungan memiliki lulusan terbanyak? Berapa banyak lulusan SD Penanggungan pada tahun 2016? Nah, sebelum kita jawab pertanyaannya, mari kita perhatikan diagram batang tersebut. Nah, untuk 2011 ini menunjukkan 160 orang. Kemudian 2012 itu 150 orang. 2013 ditunjukkan 174 orang. Kemudian 2014 180, 2015 180 orang, 2016 165 orang. Pertanyaannya, tahun berapakah SD Penanggungan memiliki lulusan terbanyak? Jadi kalau kita lihat diagram batangnya, jelas-jelas itu adalah tahun 2014 dan 2015. Jadi lulusan terbanyak adalah tahun 2014 dan tahun 2015. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa banyak lulusan SD Penanggungan pada tahun 2016? Kita lihat, tahun 2016 itu adalah 165 orang. Maka kita tuliskan lulusan tahun 2016 adalah 165 orang. Soal nomor 4. Edo mendata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya. Berikut diagram batangnya. Pertanyaannya, berapa banyaknya siswa mempunyai saudara kandung lebih dari 2? Berapa banyaknya siswa yang memiliki saudara paling banyak? Nah, sebelum kita jawab pertanyaannya, kita buatkan dulu tabelnya untuk memudahkan menyelesaikan soal. Berikut tabelnya. Kolom pertama banyak saudara kandung dari 0 sampai dengan 4. Kemudian kolom kedua adalah banyak siswa. Nah, sekarang kita isikan dulu. 0 saudara kandung. Banyak saudara, 0 saudara kandung. Kalau 0 itu kalau dilihat diagramnya ini menunjukkan 3 siswa. Kemudian 1 saudara kandung ini menunjukkan banyak siswa, 16 siswa. 2 saudara kandung, 8 siswa. 3 saudara kandung, 3 siswa. 4 saudara kandung ini menunjukkan 1 siswa. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang mempunyai saudara kandung lebih dari 2? Jadi saudara kandung lebih dari 2, bisa kita perhatikan tabelnya. Berarti saudara kandung lebih dari 2 artinya saudara kandung 3 dan 4. Yaitu 3 dan 1. Di mana saudara kandung 3 saudara itu sama dengan 3. 4 saudara kandung 1 siswa. Maka kesimpulannya atau jawabannya adalah saudara kandung lebih dari 2 adalah sebanyak 4 siswa. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa banyaknya siswa yang memiliki saudara paling banyak? Saudara paling banyak itu adalah 1 saudara kandung, yaitu 16 siswa. Jadi jawabannya adalah saudara paling banyak adalah
satu saudara. Soal nomor 5. Di bawah ini disajikan diagram batang hasil ulangan tengah semester Matematika kelas 4B dan 4D. Pertanyaannya, berapa banyak siswa di kelas 4B? Berapa banyak siswa di kelas 4D? Berapa banyaknya siswa yang memperoleh nilai 10 di kelas 4D? Berapa siswa yang memperoleh nilai tertinggi di kelas 4D? Nah, kita perhatikan diagram batangnya. Untuk batang warna biru ini menunjukkan kelas 4D, sedangkan batang warna merah ini menunjukkan kelas 4D. Nah, sekarang sebelum kita jawab berapa banyak siswa di kelas 4B, berarti diagram batang warna biru. Kita lihat dulu ya. 4 itu ada 2 siswa, nilai 4 ada 2 siswa. Kemudian nilai 5 ada 5 siswa. Nilai 6 ada 4 siswa. Nilai 7 ada 18 siswa, nilai 8 ada 8 siswa, nilai 9 ada 2 siswa, dan nilai 10 ada 1 siswa. Itu adalah kelas 4B. Maka, berapa banyak siswa di kelas 4B? Maka kita jumlahkan semuanya, berarti 2 tambah 5 tambah 4, tambah 18, tambah 8, tambah 2, tambah 1. Jadi banyak siswa di kelas 4B itu adalah 40 siswa. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa banyak siswa di kelas 4D? Berarti batang warna merah. Kita lihat dulu nilai siswa 3. Nilai 3 itu ada berapa siswa? Ini ditunjukkan banyak siswanya 3. Kemudian nilai 5, 4 siswa, nilai 6, 9 siswa, nilai 7, 8 siswa, nilai 8, 16 siswa, dan nilai 9 ada 1 siswa. Maka banyak siswa di kelas 4D, keseluruhannya kita jumlahkan, 3 tambah 4 tambah 9 tambah 8 tambah 16 tambah 1 sama dengan 41 siswa. Pertanyaan berikutnya, berapa banyaknya siswa yang memperoleh nilai 10 di kelas 4D? Berarti batang warna merah. Jadi kalau kita lihat nilai 10, batang merah tidak ada, berarti jawabannya adalah tidak ada siswa yang memperoleh nilai 10 di kelas 4D. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi di kelas 4D? Nilai tertinggi itu adalah nilai 9, yaitu 1 orang. Soal nomor 6. Diagram di bawah menunjukkan tinggi badan 5 anak dalam satuan sentimeter. Berikut diagram batangnya. Kita diminta ceritakan diagram di atas dengan bahasamu sendiri. Jadi boleh kita ceritakan, kita misalkan diketahui dari diagram batang tersebut, tinggi Edo, kalau kita lihat diagram batangnya, itu adalah 168 cm. Tinggi Wayan itu adalah 155 cm. Tinggi Beni itu sama dengan 175 cm, ditunjukkan dalam diagram batangnya. Kemudian tinggi Meli 163, sedangkan tinggi Dayu itu sama dengan 165. Kemudian misalnya ditanya, siapakah yang paling tinggi?
Kemudian pertanyaan berikutnya, siapakah yang paling pendek? Dan ini bisa kita jawab, siapakah yang paling tinggi? Jadi kalau kita lihat data-datanya, yang paling tinggi itu adalah si Beni. Kenapa? Karena Beni dengan tinggi 175 cm. Siapakah yang paling pendek? Jadi kalau kita lihat datanya, yang paling pendek itu adalah Wayan dengan tinggi 155 cm. Jadi Wayan dengan tinggi 155 cm. Soal nomor 7. Berikut daftar persediaan buah di toko buah. Berikut diagram batangnya. Kita diminta ceritakan diagram di atas dengan bahasamu sendiri. Dan boleh kita misalkan ceritanya, banyak persediaan buah mangga di toko buah adalah 15 kg. Ini bisa kita lihat di diagram batangnya ya. Kemudian banyak persediaan buah apel di toko buah adalah 20 kg. Kemudian banyak persediaan buah jambu di toko buah adalah 30 kg. Banyak persediaan buah jeruk di toko buah adalah 32 kg. Kemudian banyaknya persediaan buah kelengkeng di toko buah adalah 18 kg. Persediaan buah yang paling banyak adalah buah jeruk yaitu 32 kg. Persediaan buah yang paling sedikit adalah buah mangga yaitu 15 kg. Jadi kira-kira beginilah untuk menceritakan diagram tersebut. Soal nomor 8. Di sebuah desa, pada bulan Januari, hasil panen padi mencapai 250 ton, panen jagung mencapai 255 ton, dan panen singkong 100 ton. Pada bulan Februari, hasil panen padi mencapai 350 ton, hasil panen jagung 190 ton, dan hasil panen singkong mencapai 185 ton. Sementara itu pada bulan Maret, panen padi menurun 150 ton, hasil panen jagung 250 ton, dan hasil panen singkong mencapai 175 ton. Buatlah diagram batang dari hasil panen padi, jagung, dan singkong tersebut. Nah, untuk memudahkan menyelesaikan soalnya, kita buat dulu diketahui. Kita buatkan dulu panen bulan Januari. Yang pertama padinya 250 ton, jagung 255 ton, singkong 100 ton. Kemudian kita masuk ke bulan Februari. Bulan Februari padi 350 ton, jagung 190 ton, singkong 185 ton. Kemudian bulan Maret itu padi itu menurun 150 ton. Dari 350 berarti kita kurangi dengan 150. Maka hasil panen padi pada bulan Maret itu adalah 200 ton. Sedangkan jagung 250 ton, singkong 175 ton. Pertanyaannya, buatlah diagram batang padi, jagung, dan singkong. Nah, di sini untuk memudahkan, Bapak tampilkan dalam bentuk tabel data-data hasil panen dari bulan Januari sampai dengan Maret. Kemudian, kita buatkan dalam bentuk tabel. Untuk sumbu mendatar menunjukkan bulan, sedangkan sumbu tegak menunjukkan hasil panen dalam satuan ton. Nah, berikutlah diagram batang dari soal nomor 8. Soal nomor 9.
Banyak buku di perpustakaan Kota Malang dari tahun 2014 sampai dengan 2017 disajikan pada diagram batang di bawah ini. Berapa jumlah buku di tahun 2014 hingga 2017? Berapa selisih buku di tahun 2014 dan 2017? Nah, di sini boleh kita tuliskan, diketahui, kita buatkan dulu diketahui. Banyak buku pada tahun 2014, kalau kita lihat diagram batangnya menunjukkan 300. Kemudian 2015 itu sama dengan 400. Kemudian banyak buku tahun 2016 500. Banyak buku tahun 2017 600. Pertanyaannya, jumlah buku dari tahun 2014 hingga tahun 2017 dan selisih buku tahun 2014 dan 2017. Nah, berarti kita bisa udah jawab untuk pertanyaan pertama. Jumlah buku dari tahun 2014 hingga tahun 2017, kita tinggal jumlahkan keseluruhannya, yaitu 300 ditambah 400 tambah 500 tambah 600 itu sama dengan 1800 buku. Pertanyaan berikutnya, selisih buku tahun 2014 dan 2017. Di sini 2017 600, 2014 300. Berarti selisih buku tahun 2014 dan 2017 itu sama dengan 600 buku dikurangi 300 buku sama dengan 300 buku. Soal nomor 10. Buatlah tabel hobi siswa SD Negeri 3 Malasan dari diagram batang di bawah ini. Berikut diagram batangnya. Nah, kita diminta membuatkan tabelnya. Di sini Bapak buatkan tabelnya untuk kolom pertama, kolom nomor, kemudian kolom kedua adalah kolom hobi, kemudian kolom ketiga adalah banyak siswa. Kita isikan untuk hobi poli banyak siswa. Kita lihat diagramnya. Untuk diagram batangnya ini menunjukkan banyak siswa 90. Kemudian basket ini menunjukkan banyak siswa 100. Futsal, diagram batang ini menunjukkan banyak siswa 80. Sedangkan hobi renang ini menunjukkan banyak siswa 50. Nah, berikutlah tabel hobi siswa SD Negeri 3 Malasan.